rekan-rekan semua, jemaat dari Persekutuan Doa, PD Moria dan juga Immanuel Smart Friend. Apa kabarnya? Wow, senang sekali tentunya kita berjumpa lagi dalam ibadah hari ini. Dan pastinya kita hari ini mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Sama-sama kita mau bersekutu, kita mau meluangkan waktu untuk menyembah Dia, Allah yang selalu menyertai dalam kehidupan kita. Sebelumnya saya ajak juga untuk jemaat untuk berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk sepanjang hari ini Tuhan, bahwa Engkau sudah menyertai kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memuji, meninggikan, memuliakan nama-Mu Bapa. Amin. Mari sama-sama jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita mau bertepuk tangan, bersorak-sorai ya, biar kita ketemunya di online aja nih ya, tapi Bapak Ibu semua bisa tetap bertepuk tangan, bersorak-sorai, melompat-lompat ya, bahkan di rumah sekalipun. Oke, kita sama-sama mau menyanyikan lagu bersorak-sorai. Kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Dan Bapak Ibu semua, bagi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan dapat melakukan transfer ke rekening yang ada di bawah layar, atau mungkin ke rekening yang tertera di grup WhatsApp yang Bapak Ibu ikuti. Dan mari sama-sama jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya sekedar menerima, tapi kita juga mau tertanam, kita juga mau melakukan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk penyertaan Tuhan di setiap musim kehidupan kami Tuhan. Engkau selalu ada Bapa. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami saat ini butuhkan, ketika doa kami dan apa yang kami minta belum terjawab Tuhan, kami percaya Bapa bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Suatu terjadi
percaya sama untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa memulihkanku. Mari sama-sama kita angkat suara dan hati kita. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya minta saudara semua untuk kita sama-sama merenungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Setiap musim dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus pasti menyertai. Tuhan Yesus selalu ada. Seringkali kita meninggalkan Tuhan, kita lupa beribadah, kita lupa berdoa ketika kita dalam kondisi yang senang, atau mungkin kita sedang dalam keadaan kecewa dengan Tuhan karena doa-doa kita tidak terjawab. Bapak dan Ibu, Tuhan Yesus mendengar setiap doa-doa dari Bapak Ibu semua, dan Dia akan menjawab doa-doa kita sesuai dengan kehendaknya, tepat pada waktunya, di waktu yang terbaik. Mari kita nyanyikan ref lagu ini sekali lagi. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, kami tetap percaya Tuhan, tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya Tuhan bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya Bapa, setiap kehidupan musim kami Tuhan, apapun yang kami butuhkan, apapun yang saat ini kami inginkan Tuhan, Engkau mendengar Tuhan. Engkau mendengar setiap keluh kesah kami ya Bapa. Setiap kami Tuhan yang saat ini mendengarkan ibadah online Tuhan, kami percaya Bapa bahwa setiap pergumulan yang ada di hati kami, yang saat ini kami hadapi Tuhan Yesus, Engkau mendengarnya Tuhan, dan Engkau akan menjawab setiap doa-doa kami Tuhan, tepat pada waktunya sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan kami mau siapkan hati Tuhan dan telinga kami Bapa, untuk kami menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tetap taat Bapa, untuk tetap taat akan firman-Mu Tuhan. Ajar kami bukan hanya sebagai pendengar Tuhan, tapi sebagai murid Tuhan. Kami mau yakin Tuhan akan firman-Mu dan kami mau melakukannya Bapa.
di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu sekarang ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara, saya ucapkan banyak terima kasih buat rekan-rekan pengurus PD daripada PD Immanuel dan Muria dari Smart Friend Group. Terima kasih buat pelayanan yang dipercayakan. Saat ini saya akan sampaikan firman Tuhan. Namun mari kita berdoa lebih dulu. Bapa di surga, terima kasih buat hari yang indah. Tuhan beri kami kekuatan kesehatan. Engkau beri kami hari yang luar biasa berkat penyertaan-Mu yang dahsyat. Engkau sungguh sangat baik buat kami. Sebentar Tuhan, kami mau dengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami satu persatu, agar kami dapat melakukan firman-Mu sesuai kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sambut firman-Mu dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, saya akan sampaikan firman Tuhan. Judulnya dalam 3 kata ya. Berakar, bertumbuh, dan berbuah. Itu judulnya, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Saya ambil dari Kolose 2 ayat 6-7. Firman Tuhan katakan demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saya mau ajak saudara memahami ayat ini dengan melakukan pendekatannya, memahami arti kata daripada berakar, bertumbuh, dan berbuah. Nanti coba kita lihat bagaimana aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kata berakar di dalam Dia, Bapak Ibu, itu dalam bahasa aslinya pakai kata riza, ya, pakai kata riza, ya. Kata ini kalau dikaitkan dengan pohon berarti akar pohon. Kalau dikaitkan dengan gunung, dia itu alasnya gunung. Kalau dikaitkan dia dengan laut, ya Bapak Ibu, itu seperti kedalaman laut atau palungnya laut. Kalau dikaitkan dia dengan manusia, maka itu bicara mengenai roh manusia. Kalau saya mau berani mengatakan dikaitkan dengan alat-alat teknologi saudara, entah itu iPad, entah itu handphone, entah itu televisi, itu mungkin bisa berkaitan dengan baterainya. Nah, kalau itu tidak ada, maka apapun fitur yang ada dalam alat telekomunikasi kita nggak berfungsi sama sekali. Nah, mari kita kaitkan langsung dalam gambaran pohon, karena berakar itu identik dengan pohon. Yang saya pelajari, akar dari sebuah pohon, ya Bapak Ibu, itu bertugas untuk mencari air pada kedalaman tanah. Ya, itu tujuannya. Karena air itu adalah sumber daripada makanan daripada pohon itu, sumber kehidupan daripada pohon itu. Semakin dalam akarnya untuk menemukan air, maka semakin besar potensi pohon itu untuk bertumbuh. Itu yang pertama. Semakin dalam akarnya menemukan air, maka semakin pasti pohon itu hidup. Semakin dalam akarnya menemukan air dalam tanah, maka dipastikan Bapak Ibu, maka semakin kokoh pohon itu Bapak Ibu. Ya, semakin kuat dia terhadap goncangan angin atau terpaan badai yang melanda, ya. Ketika dikaitkan dengan manusia, ya Bapak Ibu ya, kata berakar ini itu berarti seseorang harus memiliki koneksi dengan Tuhan. Itu yang pertama, ya, harus memiliki koneksi dengan Tuhan. Bagaimanakah konkretnya orang memiliki koneksi dengan Tuhan dalam kata berakar? Itu tentu sebelum saudara punya koneksi yang dalam, Anda harus percaya lebih dulu ya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nggak peduli saudara sudah berapa kali mendengar tentang Anda sudah percaya, saudara katakan, Pak Pendeta, saya sudah percaya dari kecil. Kakek saya, bapak saya, keluarga saya. Tidak peduli Bapak Ibu. Engkau harus diingatkan kembali, untuk engkau bisa berakar, engkau harus
percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya Bapak Ibu ya, mengapa demikian? Karena kalau saudara tidak percaya, maka kepercayaan saudara itu bisa digoyah. Bisa digoyah Bapak. Ini ayat ditujukan kepada jemaat di Kolose. Kolose itu adalah kota besar pada masa itu ya. Kolose kota besar di mana heterogen, lalu banyak agama-agama lain di situ, bukan hanya agama-agama lain. Ada aliran-aliran filsafat di sana yang kalau tidak hati-hati itu bisa menggerus iman percaya orang yang ada di gereja Tuhan di daerah Kolose. Dan itu juga bisa mempengaruhi pemahaman mereka tentang kefinalan keselamatan di dalam Yesus. Itu bisa mempengaruhi Bapak Ibu. Makanya agar orang tidak goyah atas kepercayaannya kepada Tuhan dalam kata berakar, dia harus percaya sungguh penuh Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat. Dengan cara percaya lebih dulu baru orang bisa punya koneksi supaya dia menjadi manusia yang kuat ya. Dewasa ini saya pelajari ada beberapa tipe manusia. Ada orang Kristen itu tipenya sinkritisme. Jadi dia percaya Tuhan tapi juga dia percaya ilah lain. Jadi dia percaya Tuhan, dia percaya ilah lain. Di Kolose dulu gitu, percaya Yesus, percaya dewa-dewa Yunani juga. Nah, sekarang mungkin saya nggak tahu percaya pada apa. Berapa waktu lalu saya pergi ke Malang dengan seorang teman, seorang pelayan Tuhan, pengurus gereja juga dia. Dan ketika di hotel kami nginap, dia bilang sama saya, Pak Gordon, saya secara berkala pergi ke Gunung Kawi gitu. Kaget juga saya Bapak Ibu. Padahal dia umat percaya yang setia pada Tuhan. Nggak absen ke gereja, bahkan menyumbang gereja. Saya bilang, ngapain kamu pergi ke gunung itu? Saya bilang. Dia bilang, di sana saya berdoa juga Pak, untuk bisnis saya supaya jalan lancar. Ini Kristen sinkretisme. Dia tidak lakukan, dia tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru satu-satunya, enggak. Jadi dia yakin kepercayaan lain. Nah, itu buat orang nggak berakar Bapak Ibu. Ya, gampang terombang. Yang kedua, ada orang-orang Kristen itu punya paham pluralis. Jadi berkata bahwa keselamatan bukan hanya pada Yesus, ada juga pada kepercayaan lain. Ada pada keyakinan lain. Pluralisme dia. Ya. Itu juga buat orang tidak akan berakar Bapak Ibu. Bahkan yang lebih menyedihkan, ada orang-orang Kristen bersifat apatis, skeptis. Ketika kita bicara mengenai Yesus sebagai satu-satunya juru selamat, dia berkata, apakah benar cuma Yesus sebagai satu-satunya juru selamat? Masa katanya. Nah, kalau orang ada pada tipe ini Bapak Ibu, sukar orang bisa berakar. Jadi kita hanya bisa berakar kalau kita percaya penuh bahwa Yesus adalah juru selamat dalam hidup kita. Ya. Yang kedua, percaya. Yang kedua, setelah saudara percaya, saudara harus paham siapa yang Anda percaya. Siapa Yesus itu bagi Anda? Itu pertanyaannya. Karena ada banyak orang tahu Yesus, percaya Yesus, tapi tidak memahami Yesus. Tidak memahami Yesus Bapak Ibu. Tidak paham dengan lengkap, konkret tentang siapa Yesus yang dia sembah, yang dia percaya. Mari saya ajak saudara, secara cepat ya. Kalau orang tanya siapa Yesus yang kau percaya, saudara harus bisa jelaskan dengan cepat. Ya, katakan dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Sudah ada sebelum dunia dijadikan. Dan pada waktunya dia lahir melalui seorang perawan Maria, ya, yang dikandung oleh Roh Kudus dan hidup berkarya selama 3,5 tahun, melakukan banyak mujizat, tanda heran, kelepasan, kelegaan, berkat, kesembuhan. Dan namun dia akhirnya mati juga karena dalam rencana Allah, dalam misi keselamatan, dia ditangkap, dia diadili, dan dia dijatuhkan hukuman mati. Di Golgota dia terpaku, tergantung, dan berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Dan jam 3 dia mengembuskan nyawanya, lalu dikuburkan. Namun kubur bukan menang terhadap Yesus, karena dikatakan pada hari yang ketiga, hari Minggu, pagi-pagi dia bangkit. Dia mengalahkan kematian Bapak Ibu. Dia bangkit. Kematian, kebinasaan tidak bisa menahan dia. Dia Allah yang luar biasa. Dan nanti setelah 40 hari 40 malam dalam kebangkit, 40 hari
Setelah itu 40 hari dikatakan berkali-kali dia menampakkan diri kepada murid-murid, berkali-kali di ruangan, di pantai, di mana saja, berkali 40 hari. Jadi Tuhan itu dalam kebangkitannya bukanlah Tuhan yang ngumpet-ngumpet lah saya katakan. Dia betul-betul real, maka dia menampakkan diri 40 hari. Bayangkan pembuktian yang luar biasa. Ya, disaksikan banyak mata, disaksikan banyak orang, dan nanti dia akan naik ke surga. Kalau saya tidak salah di Bukit Zaitun disaksikan ratusan orang, dan dia naik ke surga. Lalu para malaikat katakan, "Hai orang Galilea, apa yang kau lihat ke langit? Yesus yang naik ke surga, yang kau perhatikan akan turun dengan cara yang sama." Ya, kita baru merayakan hari kenaikan Tuhan ya, kami selalu ya. Dia naik ke surga, namun dia tidak selamanya di surga, katanya dia akan datang kembali menjemput orang dalam kemuliaannya, dan nanti pada kesudahan zaman dia akan menjadi raja segala raja atas seluruh alam ciptaan, di mana semua lutut bertelut, maka semua lidah mengaku bahwa dia adalah Tuhan dan Raja dan Juru Selamat. Yesus model kayak gitu yang harus kita pahami dalam iman percaya kita kepada Tuhan, baru kita bisa berakar. Tidak ada Tuhan yang dapat mengalahkan kematian dan maut. Hanya Yesus, Bapak Ibu. Hanya Yesus. Tidak ada Tuhan yang bisa menggaransi keselamatan. Hanya Yesus. Dia katakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan bangkit dari kematian," dikatakan. Nah, di rumah Bapa aku banyak tempat. Aku akan menyediakan tempat bagimu ketika aku pergi ke sana, dan aku akan kembali menjemput kamu untuk tinggal bersama-sama dengan aku dalam rumah Bapa yang kekal. Dia adalah pribadi yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat, yang berkarya di tengah-tengah dunia, yang bangkit, dan dia akan naik dan dia akan datang kembali. Yang ketiga untuk percaya itu Bapak Ibu dikatakan engkau harus bersekutu kepada Yesus secara pribadi. Jadi percaya, lalu Anda harus memahami. Yang ketiga, Anda harus bersekutu kepada Dia. Ya, apa yang Anda percaya, Anda pahami, itu tidak sempurna kalau Anda nggak bersekutu. Kenapa? Kalau Anda tidak bersekutu, berarti Anda tidak mengenal Dia dalam kehidupan pribadi saudara. Ya, kita harus bersekutu kepada apa yang kita percaya, apa yang kita pahami. Makanya Bapak Ibu, apabila engkau membaca ya, para tokoh-tokoh iman, ya, baik itu Abraham, Musa, Elia, Samuel, Daud, Salomo, Petrus, Saulus, Timotius, siapa saja. Saudara bisa sebutkan siapa saja. Sekalipun mereka punya latar belakang berbeda, jabatan, posisi, status sosial, kemapanan sosial, apapun, mereka punya background yang berbeda ya. Background pendidikan, background keluarga, background pemahaman tentang sosial, apa saja. Mereka punya satu benang merah Bapak Ibu. Mereka semua punya waktu yang cukup untuk bersekutu kepada siapa yang mereka percaya. Allah, Tuhan, Yesus. Mereka punya waktu bersekutu, dan itu yang membuat mereka masuk dalam kategori tokoh-tokoh iman di Alkitab. Ya, dan itu membuat hidup mereka kuat karena apa? Mereka bersekutu kepada Allahnya. Jadi dengan cara demikian Bapak Ibu, kita bisa berakar di dalam Tuhan. Tidak ada yang membuat saudara kuat dalam hidup selain saudara berakar di dalam Tuhan. Nggak ada. Ada seorang anak Tuhan ya, satu kali dia usaha transportasi bus antar kota, dan rupanya usahanya itu tidak berjalan dengan baik. Akhirnya dia pergi ke dukun. Balik lagi, sinkritis ini. Namun rupanya di sana dia mendapatkan kekecewaan. Di akhir masa hidupnya dia mulai sakit, dan dia panggil beberapa teman, keluarga, kerabat, dan kami juga ada di situ. Lalu dia bilang begini, "Demikian saudaraku," katanya, "setelah saya menjalani hidup, melakukan segala sesuatu," katanya, "tidak ada lagi yang saya pikirkan dalam hidup ini. Cuma Yesus lagi yang benar," katanya. "Cuma Yesus yang benar, satu-satunya Tuhan, nggak ada yang lain." Karena dia sudah pernah bergaul dengan kuasa gelap, dan dia sudah simpel, nggak ada katanya, cuma Tuhan Yesus lagi yang benar. Ya, waktu satu kali saya pelayanan di sebuah tempat suan doa di mana ada banyak para petinggi-petinggi di sana, anak-anak Tuhan dalam jabatan militer, ya, lalu ada rekan-rekan anak-anak Tuhan di sana. Tuhan beri berkat mereka
sampai pada posisi bintang 1, bintang 2, luar biasa ya, nggak mudah Bapak Ibu untuk tiba pada posisi itu. Dan dalam bincang-bincang saya dengan mereka di area belakang tempat peribadatan, dia bilang, Pak Gordon, setelah saya mengamati perjalanan hidup saya dengan segala lika-liku, dan saya juga tiba oleh kemurahan Tuhan dalam posisi ini, katanya. Dia katakan, hanya Tuhan Yesus lagi satu-satunya, Pak. Dialah pegangan hidup yang bisa buat kita bertahan dan maju terus. Yesus satu-satunya. Jadi dia tidak cerita mengenai pangkatnya, enggak. Dia katakan hanya Yesus lagi satu-satunya. Itulah tipe orang yang berakar di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Ya, kata kedua adalah bertumbuh, ya. Bertumbuh di dalam Yesus, ya. Kata bertumbuh itu pakai metafora gedung di sini. Dikatakan hendaklah engkau dibangun di atas dia, ya, dibangun di atas dia. Kata dibangun itu pakai kata epoikodomio, dari kata oikos atau rumah. Ada 4 pemahaman di sini mengenai kata dibangun. Pertama itu bicara bangunan atau gedung di mana kita harus tinggal di dalamnya. Yang kedua, menyelesaikan sesuatu dengan tuntas seperti kita membangun sebuah gedung, harus selesai gedungnya. Yang ketiga, tinggal dalam persekutuan satu sama lain di dalam komunitas, di dalam tempat itu. Yang keempat, mengelola sesuatu supaya berjalan dengan baik. Dalam pemahaman inilah kata dibangun di dalam dia. Dibangun di dalam dia. Kalau dikaitkan dalam kehidupan kerohanian, bagaimana orang bisa bertumbuh? Maka dia harus ada pada sebuah tempat peribadatan di dalam rumah Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saya dorong saudara, walaupun sekarang zamannya virtual, ya, saya mau katakan ada masanya virtual nanti tidak lagi menjadi primer. Anda kembali beribadah tatap muka di gereja-gereja. Mungkin sudah banyak di antara saudara yang sudah kembali beribadah di gereja-gereja. Saudara datang ke sana, ya. Saudara harus punya tempat beribadah di mana Tuhan ada di situ, hadir di situ. Anda harus punya tempat peribadatan menetap. Nggak boleh mencelak Bapak Ibu. Ibarat pohon, ya. Ibarat pohon. Dia hanya bisa bertumbuh kalau stay pada sebuah lahan. Kalau dia dipindah-pindahkan Bapak Ibu, akan ada masalah dengan pertumbuhannya, dengan akarnya. Demikian dalam kehidupan kerohanian. Anda tidak bisa mencelak beribadah di banyak tempat. Anda harus pilih salah satu dan bertumbuh di sana. Ketika Anda beribadah pada sebuah tempat, ada misteri ilahi dalam ibadah, maka sementara Anda ibadah, maka tangan Tuhan akan menjamah saudara, akan menjamah pikiran saudara, akan menjamah hidup saudara. Tangan Tuhan akan memproses Anda, akan memulihkan Anda, mengampuni Anda. Tangan Tuhan akan membangun Anda, akan membuat karakter Anda beranjak dari yang tidak baik menjadi baik, baik jadi lebih baik. Tangan Tuhan akan bekerja dalam diri Anda sementara Anda beribadah. Beribadah di dalam sebuah tempat ibadah. Itulah cara orang bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi beribadah, saudara nggak boleh nggak beribadah. Yang kedua, saudara tinggal pada sebuah komunitas. Kita adalah makhluk sosial Bapak Ibu. Ada tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan. Engkau harus ada pada sebuah komunitas di mana engkau bisa bertumbuh. Hati-hati engkau tinggal di tengah-tengah masyarakat. Karena perhatikanlah, kalau Anda salah ada pada sebuah komunitas, bukannya bertumbuh Anda jadi rusak. Karena banyak orang rusak hidupnya karena pergaulannya orang-orang tidak benar, tidak tepat. Jadi kalau Anda ingin bertumbuh, pastikan Bapak Ibu, orang-orang di sekitar Anda itu adalah anak-anak Tuhan. Orang-orang yang benar, orang-orang yang taat Tuhan, orang-orang yang dekat pada Tuhan. Pastikan itu. Karena mereka akan mendoakan Anda, mereka akan mendukung Anda, mereka akan support Anda. Ketika Anda jatuh, mereka akan angkat Anda. Dengan cara demikian, engkau bisa bertumbuh di dalam kerohanianmu. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau ingin bertumbuh, engkau harus juga punya komunitas di mana imanmu dikuatkan, di mana engkau ditopang, di mana engkau diterima, di mana engkau didoakan. Dengan cara demikian kita bisa bertumbuh. Yang terakhir kata bertumbuh dikatakan engkau harus mengelola sesuatu dengan baik sehingga berjalan dengan tuntas, ya. Kata bertumbuh rupanya itu butuh keaktifan Bapak Ibu, ya. Harus aktif saudara baru bisa bertumbuh, ya.
Kata mengelola sesuatu berjalan dengan baik, ini adalah salah satu karakter orang bertumbuh. Mereka menjadi pribadi yang aktif, terlibat. Jadi sesuatu yang bertumbuh itu bergerak, terlibat, in charge, ya. Mereka bukan tipe orang berpangku tangan, Bapak Ibu. Mereka bukan tipe orang berpangku tangan. Mereka melibatkan diri, terutama dalam kegiatan-kegiatan rohani. Ya, saya dorong Anda, Bapak Ibu, yang sudah berjemaat, Anda sudah lama sebuah gereja lokal, sudah terlibat dalam pelayanan. Anda beri diri Anda untuk melayani. Tanya kepada gembala sidang Anda. Kalau Anda ada di PD nih, tawarkan diri Anda untuk melayani. Entah doa pembukaan, entah musik, entah pujian. Anda terlibat dengan cara itu. Anda bertumbuh, Bapak Ibu. Anda bertumbuh. Jadi bertumbuh itu hanya bisa ya Anda alami dengan cara terlibat, dengan cara in charge di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Baru saudara bertumbuh. Bagian terakhir dikatakan berbuah, ya. Berbuah itu kayak kata peroso, ya. Berbuah itu ada dua pengertian. Pertama, berbuah itu berguna, dapat dipakai, bermanfaat, useful. Nah, seperti saudara lihat pohon, ya. Itu kalau dia berbuah maka dipetik buahnya. Orang senang menuai buah. Orang senang. Jadi dikatakan di sini berbuah dalam hal ini digambarkan dengan sikap hati yang berlimpah dengan syukur, Bapak Ibu, ya. Berlimpah dengan syukur, kata Paulus. Jadi engkau harus berbuah. Bagaimana memastikan engkau berbuah? Pastikanlah hidupmu, dirimu itu berguna, bermanfaat. Jadi kalau saudara ingin melihat seorang itu telah berbuah dalam hidupnya, maka engkau lihat apakah orang ini bermanfaat. Apakah orang ini bermakna? Apakah orang ini berguna baik bagi pekerjaan Tuhan maupun dalam kehidupan sosial? Ada dua tipe orang yang saya pelajari kalau dia ada pada sebuah komunitas. Pertama, orang ini menjadi sumber masalah. Wah, ini repot ini. Di mana ada masalah, dia salah satu yang menjadi kontributornya atau biang keroknya, kata orang Jakarta. Tipe yang kedua adalah mereka adalah orang yang berkontribusi, memberikan dampak yang baik, memberikan dampak yang luar biasa bagi kebaikan hidup orang lain. Jadi itulah orang berbuah, Bapak Ibu. Jadi kalau engkau menjalani kehidupanmu setiap hari, maka taruhlah di kepalamu, taruh di hatimu, taruh di itikadmu. Apa yang harus kau perbuat setiap hari memberikan kontribusi makna yang baik bagi temanmu, sahabatmu, kerabatmu, keluargamu. Engkau harus pikirkan satu cara untuk do something good buat kehidupan orang lain di sekitarmu, karena itulah tipe orang yang berbuah. Ya, ada seorang usahawan, ya, di Nigeria. Dia sudah tiba pada kelas menengah, ya, dia sudah punya uang dan dia pikir lalu kalau Tuhan sudah berkati apa yang diperbuat, maka dia kumpulkan juga beberapa temannya. Mereka concern untuk menolong orang-orang di rumah sakit. Jadi di satu negara di Afrika sana ada orang-orang yang sudah disembuhkan dari sakit penyakit dalam perawatan rumah sakit, namun nggak boleh pulang karena belum bayar semua pengobatan dan penginapan rumah sakit. Dan mereka mereka tidak boleh pulang lah, ada sekitar rumah sakit. Dan nanti yang bernama John ini akan datang ke sana, lalu coba tanyakan kepada pihak rumah sakit orang-orang bersangkutan, lalu nanti dia akan pergi menemani orang-orang sakit ini mungkin yang sedang ada di halaman, di mana dia bincang-bincang, tanya namanya, kenapa, apa sakitnya ditanya, sekarang gimana, udah sehat, belum pulang, kenapa belum pulang, belum bayar katanya. Nanti orang ini akan pergi ke bendahara atau ke kasir rumah sakit, menyebutkan nama orang itu, cari tahu berapa biayanya, dan dia bayarkan biaya itu dan minta pihak rumah sakit infokan ke dia dan dia pulang, tapi tidak boleh dikasih tahu namanya. Dan dia kerjakan sehingga banyak orang-orang sakit yang tidak bisa bayar itu bisa pulang karena perilaku perbuatan orang ini dengan teman-temannya. Jadi mereka pakai nama mereka proyek malaikat. Jadi datang tiba-tiba, pergi tiba-tiba, tapi memberi dampak, memberi bantuan. Nggak perlu diketahui orang. Bapak Ibu, setiap kali Anda melihat ada kesulitan di tengah-tengah masyarakat, ada keperluan, engkau manusia berbuah, buat sesuatu kebaikan untuk menolong orang lain. Dan orang lain keluar dari masalahnya. Dan saya percaya nama Tuhan dipermuliakan. Yang terakhir, dari kata berbuah itu katanya pakai istilah lebih dari rata-rata. Banyak, berlimpah. Ya, berlimpah itu lebih daripada rata-rata. Berlimpah banyak.
Dengan cara demikian, maka orang itu Bapak Ibu bisa dikatakan berbuah. Kalau dikaitkan dengan cara memberi, maka memberinya berlimpah banyak, itu orang berbuah, nggak pelit dia. Ya, kalau bicara mengenai dunia kerja, orang ini lebih ekstra dalam bekerja. Ya, ada sebuah jaringan hotel terbesar di dunia yang cukup mewah ya. Mereka itu cuma ada 30-40 hotel di seluruh dunia, milih ya mereka ya. Di Indonesia sudah ada. Dan mereka punya beberapa prinsip bagaimana perusahaan mereka tetap bertahan dan berkembang. Ya, pertama mereka punya prinsip namanya kualitas produk. Jadi mereka harus pastikan produk mereka, hotel mereka, kamar mereka semua harus nomor terbaik, lebih daripada hotel rata-rata. Karena mereka mau jangkau orang premium. Yang kedua, kualitas layanan konsumen. Mereka melayani konsumen mereka, klien mereka, orang-orang yang nginap dengan pelayanan yang luar biasa, menganggap orang ini adalah orang besar, raja, pengusaha, orang-orang yang layak dihormati. Jadi treatmentnya luar biasa. Baru mereka punya layanan penanganan masalah. Ketika mereka bertemu dengan masalah yang berkaitan dengan klien, mereka tempuh cara yang baik dan cepat bagaimana masalah ini selesai. Nah, itu yang membuat mereka tetap berkembang dan dicari orang walaupun harganya mahal. Walaupun untuk nginep di situ tidak murah juga. Jadi Bapak Ibu, jadilah orang Kristen yang berbuah. Dengan cara demikian, Bapak Ibu, maka engkau menjadi pribadi kesukaan orang lain, pasti juga menjadi kesukaan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat saat ini Engkau telah memberkati kami dengan firman-Mu. Biarlah kami diteguhkan dengan firman, menjadi pribadi yang berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Berkati kami di keluarga, berkati kami di komunitas, berkati kami di PD, berkati kami di gereja, berkati kami dalam dunia kerja. Kiranya firman ini dapat kami alami dan kami lakukan dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa yang percaya, katakan amin. Shalom saudara, Tuhan berkati kita semua.